Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Nur Fatimah, NIM 22401126, akan menjelaskan tentang beberapa materi yang telah dipelajari dari metodologi studi Islam. Baik, terdapat 6 materi. Yang materi pertama adalah pengantar metodologi studi Islam, kedua manusia dan kebutuhan doktrin agama, yang ketiga adalah Islam dan studi agama, keempat adalah model penelitian agama, kelima adalah Islam sebagai sumber ajaran, dan yang terakhir adalah sumber dan karakteristik ajaran Islam. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengantar metodologi studi Islam. Metodologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai apa yang dikaji atau diteliti secara ilmiah. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki makna tergantung kepada mereka yang menafsirkannya. Pertama, studi Islam yang dikontekskan dengan aktivitas dan program-program pengkaji dan penelitian terhadap agama sebagai objek, seperti pengkaji tentang konsep zakat profesi. Yang kedua, studi Islam yang dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum. Selanjutnya, seluruh perkembangan Islam dirangkum dalam sejarah Islam yang terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, kedua, periode pertengahan, ketiga, periode modern. Selanjutnya, karakteristik studi Islam oleh umat Islam dan masa ke masa. Yang pertama, periode pembinaan. Pendidikan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode kejayaan atau puncak perkembangan pendidikan Islam yang berlangsung sejak pemulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad. Yang ketiga, periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai akhir Bani Umayyah. Yang keempat, perkembangan pembaruan pendidikan Islam. Dan yang terakhir, periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya ke Mesir ke tangan Napoleon. Selanjutnya, perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan masa era modern. Setelah terjadinya banyak kasus dalam dunia pendidikan Islam pada era klasik, baik dalam masa-masa pembinaan, pertumbuhan, kemunduran, dan juga sempat mengalami kejayaan. Pada masa era modern yang sekarang ini, pendidikan seluruh dunia menjadi sangat pesat perkembangannya. Pada era modern, banyak pertumbuhan bidang-bidang ilmu pendidikan, baik pendidikan agama, ekonomi, budaya, dan juga politik. Selanjutnya adalah kelompok kedua, yaitu manusia dan kebutuhan doktrin agama. Definisi agama dibagi menjadi 4. Yang pertama, menurut Monawar Jalil, mendefinisikan agama adalah cara atau adat, kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, menunggal ketuhanan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat, dan nasihat. Yang kedua, menurut Dewey, menyebutkan agama sebagai pencarian manusia akan cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapannya pada pertentangan yang dapat mengancam jiwanya. Agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat. Ketiga, menurut Spencer, mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan akan sesuatu yang maha mutlak. Dan yang terakhir, menurut Prof. Dr. Driaksa Karsa, mendefinisikan agama dengan pengganti istilah agama dengan religi. Religi adalah ikatan atau pengikat diri. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang di dalamnya mencakup unsur emosional dan kenyataan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan dalam kehidupan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan manusia sangat memerlukan agama sebagai pegangan hidup dan untuk menyadarkan manusia agar mengenal dirinya.
Adapun doktrin atau kepercayaan dalam agama yaitu iman kepada Allah, mustahil menemukan zat Allah, argumentasi keberadaan Allah, kepercayaan kepada malaikat, kitab, dan rasulnya. Agama itu berfungsi menjaga kebahagiaan. Yang dimaksud dengan doktrin agama adalah ajaran agama yang diharuskan untuk dijalankan atau diwajibkan dijalankan oleh penganut agama. Bisa diartikan, doktrin adalah ajaran seperti kepercayaan agama yang diyakini. Kalau menurut pemahaman berbicara tentang doktrin sesuai kitab suci, kami tidak mengatakan bahwa kami akan memperbandingkan kenyataan. Doktrin agama sangat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Sebuah doktrin bisa sangat berpengaruh bagi kehidupan seseorang. Doktrin agama dapat membuat seseorang individu terpengaruh. Terpengaruh di sini berarti biasa saja dia menjadi tidak yakin dan goyah akan agama yang sudah dipercayainya. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kehidupan individu. Maka dari itu perlu kita membentengi diri. Baik, materi selanjutnya dari kelompok 3 yaitu Islam dan studi agama. Islam berasal dari bahasa Arab, yakni kata salima dan salma. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepada Tuhan, tundukkan, dan terserah. Yang disebut dengan muslim adalah orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat. Universalisme Islam memiliki konsekuensi terhadap budaya partikular yang ada di sekitarnya. Hal ini bermakna bahwa Islam adalah agama yang memiliki pemahaman secara baik terhadap budaya lokal, bukan agama yang memusuhi dan menghilangkan budaya lokal. Pemikiran tentang universalisme Islam ini sangat penting dipahami secara baik karena dapat menjadi unsur untuk memahami perbedaan yang ada. Perbedaan merupakan realistis yang tidak mungkin untuk dihindari. Sikap yang bijak adalah bagaimana memahami perbedaan sebagai bagian. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Kehadirannya memberikan dimensi lain terhadap agama-agama lain. Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Perhatian utama adalah untuk kehidupan dunia. Dengan perantara perbuatan baik dunia ini, manusia dapat memperoleh kesadaran tentang eksistensinya. Itulah sebabnya Al-Quran pada banyak tempat membahas masalah-masalah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan. Islam adalah peradaban yang universal. Agama keadilan bukan menghancurkan, adil belum tentu sama rata. Islam tidak senang menunggu apa yang diberikan orang lain, tetapi menuntut untuk kepercaya pada kemampuan sendiri, mendahulukan yang bermanfaat, merealisasikan hal-hal yang baik yang dibutuhkan oleh orang banyak. Dijelaskan pada sabda Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Islam sangat memperhatikan ilmu dan amal, kerja keras dan melaksanakan tugas dengan baik, keadilan dan persamaan, kasih sayang dan kebaikan. Islam mendorong umatnya untuk mempercayai pada kemampuan mereka sendiri dan tidak tergantung pada adanya yang diberikan orang lain, dengan tetap mengutamakan apa yang bermanfaat bagi mereka. Peradaban Islam akan berkembang jika mampu berkomunikasi dengan budaya lokal secara selektif dan tetap berpegang pada nilai-nilai aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika Islam membabi buta mengikuti kebudayaan yang berkembang di masyarakat, baik budaya lokal maupun asli, Islam akan kehilangan jati diri dan umat Islam akan lepas dari akarnya. Baik, yang selanjutnya dari kelompok 4 yang berjudul Model Penelitian Agama. Penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama susunan atau bangunan dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlakukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya. Kebijakan Islam di Indonesia secara historis tidak lepas dari sejarah Islam masuk pertama kali di tanah Jawa.
Pada masa itu, masyarakat Jawa pada umumnya adalah menganut animisme dan dinamisme, yang juga sebagai pemeluk agama Hindu atau Buddha dan berada di bawah pemerintah kerajaan Majapahit. Mereka meminta berkah atau rezeki kepada Tuhan secara tidak langsung, tetapi melalui perantara dan memakai sesaji. Meminta berkah atau rezeki kepada selain Allah jelas dilarang dan bertentangan dengan Al-Quran, karena tidak ada yang dapat memberikan berkah atau rezeki kepada siapapun selain Allah. Teori adalah alat yang terpenting suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau dugaan saja dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyimpulkan generalisasi fakta-fakta. Kedua, memberikan kerangka orientasi untuk analisis atau klarifikasi fakta-fakta. Ketiga, mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi. Keempat, meramalkan gejala-gejala baru. Baik, selanjutnya dari kelompok 5, Islam sebagai sumber ajaran. Menurut Mahmud Shaltut, Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan untuk mempelajari pokok-pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan wajib menyampaikan kepada seluruh manusia. Memahami ajaran dalam struktur iman Islam sebagai salah satu agama besar di dunia memiliki ajaran-ajaran yang kaya dan mendalam yang membentuk pandangan dunia dan praktek keagamaan umatnya. Struktur iman ini terdiri dari 6 unsur utama yang harus dipahami oleh setiap muslim. Iman kepada Allah, tauhid, ini adalah dasar keyakinan dalam Islam, yaitu kepercayaan kepada satu Allah yang Maha Kuasa. Konsep Islam dan ihsan di sisi lain, ihsan adalah konsep yang lebih dalam yang mengacu kepada kesempurnaan dalam ibadah dan menghubung individu dengan Allah. Munculnya aliran pemikiran dalam Islam merupakan suatu fenomena yang telah berlangsung sejak awal sejarah Islam. Membahas perkembangan dan munculnya aliran-aliran pemikiran dalam Islam, serta melihat peran penting yang dimainkan oleh ulama-ulama dan pemikiran perkemukakan dalam perkembangan pemahaman Islam yang beragam. Dari sini, berbagai aliran pemikiran tumbuh dan berkembang, seperti Sufisme. Baik, dari kelompok 6 atau terakhir adalah sumber dan karakteristik ajaran Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad. Secara istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari nabi. Terdapat 2 sumber ajaran Islam, yaitu sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Sumber ajaran Islam primer antara lain yaitu Al-Quran dan Hadis. Sumber ajaran sekunder adalah ijtihad. Macam-macam ijtihad dan hukum-hukum ijtihad. Sifat dasar ajaran Islam. Ali Anwar Yusuf menyebutkan bahwa karakteristik ajaran Islam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, komprehensif. Yang kedua, moderat. Yang ketiga, dinami. Yang keempat, tidak memberatkan. Yang kelima, graduasi secara beransur-ansur. Yang keenam, sesuai dengan fitrah manusia. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan, dan disiplin ilmu. Dengan banyak bidang-bidang keilmuan tersebut diperlukan kepada umat muslim untuk memahami secara mendalam ajaran Islam yang senantiasa membawa umat manusia dalam kehidupan yang cinta damai. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk. Moralitas Islam dituju dari berbagai bidang, yaitu dalam bidang ibadah, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial,
Sekian yang bisa saya jelaskan, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.